Amal bil Quran. Jadi itu guru yang mengajarkan Al-Quran itu adalah guru dari segala guru, ya Tuhan. Ar-Rahman itu tadi. Ya, saya cuma mengimplementasikan si Rahman tadi untuk mengajarkan Quran karena saya dititipkan Quran. Tapi saya bukan guru, pada hakikatnya saya bukan guru, gitu loh. Jadi kalau Anda berpikir bahwa saya guru, terus Anda mau mengalahkan guru, bukan saya harus Anda kalahkan, Tuhan yang Anda harus kalahkan. Bisa Anda kalahkan Tuhan. Bukan itu, kita bukan lagi dalam rangka mau mengalahkan si guru. Terus anak murid yang baik itu adalah mengalahkan guru. Gurunya Tuhan, melawan itu Tuhan. Kita murid semua di sini, hanya saya yang lebih dulu tahu. Itu aja sih bedanya. Saya mengajarkan apa yang saya sudah ketahui. Dan saya tidak pernah menganggap diri saya guru. Jadi jangan pernah lematkan saya adalah guru. Tapi saya adalah orang yang dulu lebih tahu. Maka saya dengan kalian tidak lebih halnya sama. Hanya berbedanya 1 derajat aja. 1 derajat di atas kalian itu adalah saya dulu lebih tahu. Guru kita semua ini adalah Allah. Ar-Rahman itu surat 55 ayat 1. Yang mengajarkan Al-Quran itu dia. Jadi kalau kita mengalahkan dia, nggak akan pernah menang gitu sama dia. Gitu loh. Ya. Kalian dididik sama Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang nantinya. Siapa yang berhasil menjadi pemimpin yang masuk dalam kategori persyaratan-persyaratan pemimpin atau khalifah. Kalau syaratnya tidak masuk, ya kamu tidak akan menjadikan seorang pemimpin. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Sama halnya seperti seorang nabi atau seorang rasul gitu. Seseorang tidak bisa dikatakan nabi kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang nabi. Seseorang tidak bisa dikatakan rasul kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat rasul. Makanya jangan pernah ngaku nabi dan jangan pernah ngaku rasul. Perilakumu aja tunjukkan itu bahwa Anda adalah seorang nabi. Perilakumu aja tunjukkan bahwa Anda adalah seorang rasul. Perilakumu aja tunjukkan bahwa Anda adalah seorang pemimpin atau khalifah. Nah kategorinya itu yang harus, syaratan itunya yang harus Anda penuhi. Kalau Anda nggak penuhi, Anda bukan gitu loh. Jadi jangan menematkan diri seolah-olah Anda adalah nabi atau rasul atau pemimpin. Jangan menematkan itu. Karena penempatan itu cuma Tuhan yang berikan. Gelar itu Tuhan yang berikan. Bukan manusia. Dan jangan pernah terpancing oleh penempatan yang diberikan pada manusia. Oh, Anda ini adalah rasul. Orang munafik yang ngomong begitu. Kenapa yang bisa bicara begitu? Cuma Tuhan. Jadi lakukan. Kalau Anda ingin menjadi seperti nabi, maka persyaratan menjadi nabi harus Anda tunjukkan. Begitu juga dengan rasul. Nah bedanya nabi sama rasul itu apa? Nah, rasul itu ya nabi juga gitu loh. Kalau rasul kan dari kata risalah. Ya. Sedangkan nabi itu yang memberitakan. Yang diberitakan bukan dirinya, bukan rasulnya, yang diberitakan Tuhannya. Ini kebalik-balik nih. Orang Emma menceritakan bahwa datang berita besar. Siapa berita besarnya? Seorang rasul? Bukan, yang berita besarnya Tuhan. Bukan rasulnya yang dibesar-besarkan, Tuhannya yang dibesarkan gitu loh. Rasul kan cuma penyampai, manusia biasa. Jadi bedanya itu kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti dari kalangan nabi. Karena rasul itu adalah risalah itu sendiri, yang suci itu adalah risalah, bukan orangnya. Ya, jangan terjebak sama orang yang suci itu risalahnya. Jadi kalau ada nabi yang menggenapi risalah Tuhan, itu disebut Rasul Allah atau Rasulullah. Makanya kalau nabi mengalami kesalahan dalam sebuah perjalanan, ya dihentikan perjalanannya. Nabinya salah, rasulnya tetap suci. Rasulnya nggak pernah salah. Risalah kok, risalah hukum ketetapan kok. Salah gimana salahnya gitu loh. Orangnya yang salah. Ya, jadi nabi itu adalah yang memberitakan tentang Tuhan. Tapi ada nabi yang menggenapi risalah-risalahnya Tuhan, itu disebut rasul. Itu perbedaannya seperti itu. Ya, kembali lagi bahwa jangan pernah menematkan diri Anda. Itu biarkanlah Tuhan yang menematkan. Bahwa Anda seorang rasul atau Anda nabi atau Anda pemimpin, Anda khalifah, biarkan Allah.
Bedanya nabi, rasul, khalifah itu apa? Mesti konkret. Jangan dicampur adukan tuh. Nanti lagi tuh pembahasannya masalah-masalah begitu tuh. Ya. Kita kembali lagi ke anak yatim. Jadi pengertiannya anak yatim tadi orang yang tidak memiliki pendidikan, khususnya pendidikan pengetahuan tentang Tuhannya. Itu anak yatim. Ya, berarti infak itu bisa diberikan anak-anak yatim nih, anak didikan binaan ini bisa diberikan, baik harta maupun ilmu. Khususnya anak yatim itu ilmu. Karena nanti ada kategorinya anak yatim itu jangan dikasih hartanya tuh. Kalau dia belum dewasa, kenapa? Ngaco nanti di luar makainya. Orang nggak ngerti apa-apa diomongin sembarangan, ya koslet semua orang di luar. Wah, ini ajaran sesatnya, ajaran nggak bener nih. Karena belum waktunya dikasih yang begitu-begitu tuh. Kalau dikasih ya, tapi kalau maksa ya dikasih. Nggak tahu cara penggunaannya malah ngaco semua nanti. Itu makanya sabar itu penting. Sabar untuk bukan nggak mau dikasih tahu, sabar sampai kamu nanti benar-benar bisa membedakan kenapa sih tidak boleh, kenapa sih belum waktunya. Nah, kalau belum waktunya dikasih, tapi kalau maksa ya nggak apa-apa juga, lu pakai dah, kasih dah tuh. Kalau nggak bisa gunainnya, ya anak kecil dikasih pistol nggak tahu nyarang gunainnya ya ketembak sendiri dia. Itu loh. Ya kan Anda ngerti kalau apa anak yatim ya kan, berikanlah harta anak yatim itu kalau dia sudah dewasa. Itu loh maksudnya, ada tahapan, ada proses. Itu yang sudah dengan anak ya yatim. Dan orang-orang miskin, nah ini orang miskin ini siapa sih gitu loh. Miskin tuh jadi dua ya, miskin kan juga berarti pembenaran maupun ilmu itu juga disebut miskin. Al miskin itu juga, Rasul itu juga miskin. Orang miskin itu, miskin ilmu dia. Kok bisa dikatakan miskin? Iya, yang kaya sama Tuhan, kita mau miskin gitu. Dia punya ilmu itu ya, karena dari Tuhan, dan bukan punya dia loh. Suatu waktu bisa dicabut kok ilmunya. Karena merasa dia milik punya dia. Kalau ada seorang Rasul mengklaim, atau seorang Nabi mengklaim bahwa ini ilmu dari dia, dari mana? Dari Tuhan lah, itu punya Tuhan. Jangan pernah mengakui bahwa itu punya Anda. Ketika Anda mengakui itu punya Anda, detik ini besok juga bisa dicabut ilmu. Dibikin bego kamu nanti. Pelongo. Karena kita nggak bisa pernah mengklaim. Jangankan ilmu, mata aja kita nggak bisa ngeklaim. Lu bilang nih, mata ini punya gua, yang gua ciptakan gua. Kalau nggak keculak ntar kamu. Ntar buatkan kejadian apa? Bagaimana culak mata. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa tidak ada satupun saham dalam penciptaan di langit dan bumi itu punya Anda. Jangan pernah mengklaim. Itu punya dia. Maka segala sesuatunya kembalikan ke dia. Ya, jadi saya nggak pernah merasa diri saya sebagai guru, saya nggak pernah merasa diri saya sebagai orang yang paling tahu, tapi dia. Ketika saya tahu, saya diberitahu dia. Itu aja, simple. Enak, makanya kita nggak punya beban. Ya kan? Ketika lagi berbicara, yang pintar dia, yang cerdas dia. Kalau kita mah goblok. Orang goblok dari itu ya goblok. Manusia itu goblok. Lebih baik aman begitu. Kenapa? Supaya tidak memunculkan kesombongan, tidak memunculkan merasa paling tahu, merasa paling ngerti, supaya terhindar dari perasaan-perasaan seperti itu. Itu dan maksud dengan anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi miskin itu ada di dalam kelembagaan maupun di luar daripada kelembagaan. Nah, miskin yang di luar ya Anda mau kasih aja, itu berbuat baik gitu aja. Kalau di dalam berbuat benar gitu lah. Baik dan benar. Di luar baik, di dalam benar. Terus berarti yang saya pilih mana Bung? Baik apa benar? Iya, dua-duanya dong. Baiknya iya, benarnya juga dapat. Jadi komplit, sempurna, amal perbuatannya sempurna. Baik maupun benar. Dua-duanya lo ambil. Orang susah di luar juga lo kasih. Orang miskin yang ada di dalam juga lo kasih. Tetap skala prioritasnya. Itu benar kalau di dalam. Kalau di luar baik.
Itu miskin. Terus selanjutnya adalah apa itu? Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan. Dari kata Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu, Ibnu itu kan anak sebenarnya. Ya, Ibnu itu kan anak. Sabil itu jalanan. Jadi kalau Ibnu Sabil anak jalanan gitu. Bukan anak jalannya dulu, tapi ya nggak apa-apa juga kalau ada anak jalannya kasih lah. Itu namanya berbuat baik gitu kan. Yang maksudnya Ibnu Sabil anak jalan itu anak-anak yang dalam perjalanan. Atau Bani Israel gitu loh. Bani itu kan anak juga. Kalau Israel yang diperjalankan oleh Allah, ya kan? Dalam perjalanannya. Lalu maksudnya dimaksud Ibnu Sabil itu ya anak-anak yang dalam proses perjalanan di jalannya Allah. Nah, itu di dalam lagi kan barangnya. Ya dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan menuju Tuhannya. Boleh tuh Anda kasih. Atau orang yang lagi sedang dalam habis berjanji kan. Biasanya kalau habis berjanji itu kan setelah bai'ah itu berjanji, kadang-kadang tuh drop tuh dia. Kalau orang susah dia drop tuh biasanya. Kenapa kan? Di surat 29 ayat 2 itu berlaku tuh. Kamu tidak dibiarkan saja mengatakan dirimu beriman. Kamu tidak dibiarkan saja ketika sudah berjanji itu dibiarkan saja ya. Tapi nanti diuji tuh dalam proses perjalanan keimanannya diuji. Ujiannya itu ya bentuknya sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan beritakanlah kepada orang yang sama. Itu nanti Anda akan hadapi itu prosesnya mengalami drop turun tuh. Drop tuh. Dan dalam perjalanan itu ada hak-haknya dikasih tuh untuk Ibnu Sabil. Tuh anak dalam perjalanan. Ataupun orang yang sedang dalam perjalanan memberitakan Tuhan itu ada haknya, diperuntukkan untuk itu. Ya semua itu diatur dalam Baitul Mal, ya kan? Ya di luar juga ada anak jalan ya kasih aja sih, apa duit sih kalau ngasih gitu kan? Gak apa-apa. Jadi ringankan aja dirimu, ringankan aja perbuatanmu, tanganmu tuh ringan untuk mau ngasih. Gitu. Gak usah mikir yang dulu yang macam-macam. Nanti suatu saat ada fase di mana kamu paham kok. Kapan siapa yang harus kamu kasih, kamu tahu. Secara frekuensi itu kamu bisa membedakan. Oh ini yang patut dikasih ini. Nanti kalau belum bisa ya ringankan aja dulu dirimu. Tanganmu itu diringankan. Itu yang mengenai siapa yang harus kamu infakkan. Jadi infak tadi itu infak, sedekah, zakat. Peruntukannya ke sana tuh. Nah, dalam pengaturannya diperuntukkan siapa-siapa aja, misalnya dalam Baitul Mal itu, misalnya di surat 960, ya kan? Itu dikatakan apa itu? Innama sodakotan al-fuqara. Sesungguhnya sodakoh itu diperuntukkan untuk siapa gitu. Bukan zakat tuh. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk siapa, gitu kan? Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk siapa itu? Innama sodakotan al-fuqara. Al-fuqara. Ini mesti dijabarin satu-satu. Wah, nggak habis-habisnya nih kalau ngejelasin yang begini nih. Memang ngelurusin Quran ini setengah mati, bro. Ngelurusin ini. Karena sudah begitu ribuan tahun ditempatkan seolah-olah seperti itu artinya. Jadi udah rancu, udah ngaco semua. Mesti ngembaliin lagi nih, meluruskan kembali. Tugasnya Rasul itu meluruskan, mengembalikan lagi itu kepada sebuah tatanan yang benar. Gitu loh. Diluruskan lagi. Sesungguhnya sodako itu bukan zakat itu. Ya kan tadi kita udah jelaskan tuh perbedaan sodako, infak, sodako, zakat. Jadi sesungguhnya sodako itu atau pembenaran itu, ya, pembenaran dari hasil infak itu hanyalah untuk orang yang fakir atau al-fakir. Nah, siapa itu fakir? Ini bisa dijelasin tapi nanti ya. Maksud dengan fakir itu
artinya orang yang memerlukan gitu loh. Jadi pembenaran itu untuk orang yang memerlukan. Antum fukoro, kamulah yang berkehendak kepada Allah gitu loh. Kamu yang memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan kamu. Baik, kalau kamu perlu ke Allah, ya datang ke Allahnya. Jangan sok jual mahal sama Allah ya. Kamu yang rugi kalau kamu jual mahal sama Allah. Kamu butuh ilmu sama Allah, atau Allah yang butuh ilmu sama kamu. Jadi kadang-kadang orang sombongnya begitu sih. Udah ngerasa tahu, udah merasa hebat, udah nggak perlu Allah. Gue udah tahu sampai sejauh mana sih tahu. Itu katanya Tuhan, orang yang merasa dirinya cukup, ya, sombong katanya Tuhan itu, sombong. Orang sombong itu merasa dirinya cukup, merasa dirinya tahu. Udah cukup nih buat saya, penting saya tahu esensinya. Coba aja. Kalau ada masalah juga Indonesia melehoy lagi. Ya Allah ngapun gini, ya Allah. Balik lagi sama Allah. Karena merasa dirinya cukup. Kita ini nggak pernah cukup, bro. Kalau berbicara tentang ilmunya Allah, nggak akan pernah habis. Anda sudah bisa bayangkan ya, kalau seandainya pohon itu jadi pena, lautan itu jadi tinta, ditambah lagi 7 samudra, itu belum bisa cukup menuliskan kalamnya Tuhan, ilmunya Allah. Saking luasnya. Terus kita merasa cukup gitu, hanya cuma dapat air semangkok gitu, atau air segalon gitu, sekontainer gitu. Belum. Jadi lu bisa lihat seseorang yang sombong itu ada orang yang merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah tahu cukup, saya sudah tahu, nggak perlu saya tahu lagi. Itu orang sombong. Itu kan orang nggak sadar. Ya biarkan aja. Itu kan menurut lu ya, silakan aja, nggak apa-apa juga. Kalau orang merasa dirinya cukup, terus nggak perlu gue tahu lagi, nggak apa-apa juga, biarkan aja. Nanti suatu saat kok dia menemukan jalan, mentok, biarkan aja. Ya kan, bukan suatu kewajiban kok menjadikan orang itu beriman. Kamu bukan pemelihara bagi dia kok. Tapi ketika sudah dikasih tahu dia nggak mau tahu, biarkan. Kasih tahu aja, kecil kasih tahu. Jangan dipegang itu nak, panas. Tetap ngeyel, panas nanti tanganmu luka. Aduh, kan udah dibilang. Aduh sakit, aduh sakit, kan udah dibilang. Ya begitu aja. Nggak usah kita kesel juga. Ya kalau kesel kita juga yang lihat. Kan kita kesel. Kesel merusak hati kita, merusak kalbu kita. Kesel, udah dikasih tahu nggak mau. Ini kasih tahu maksudnya sayang, gitu loh. Diberitahu tuh sayang, ditempelin tuh sayang maksudnya, gitu loh. Ya, kalau udah dibiarkan masa bodoh mau apa, itu namanya nggak sayang. Ya kan? Surat 25 ayat 77, Allah tidak mengindahkan kamu, walaupun ada ibadatmu, Allah tidak mengindahkan kamu. Nantinya apa tidak mengindahkan? Dicuekin, bener-bener bodoh amat, lu mau apa, itu. Jadi indikator kalau sudah dicuekin itu, tidak pernah digubris lagi itu indikatornya masa bodoh kan itu. Gitu loh. Jadi al-fakir, sesungguhnya sodako itu untuk al-fakir, pembenaran itu untuk orang-orang yang memerlukan. Memerlukan apa di jalan Allah, baik secara harta maupun keilmuannya itu. Dia yang memerlukan. Siapa kategori memerlukan itu nanti mesti spesifik lagi, siapa ciri-cirinya, indikasinya apa, orangnya seperti apa yang memerlukan itu. Dia kasih tahu cirinya. Oh ini orang yang memerlukan. Nanti dari Baitul Mal keluarkan nih untuk orang si al-fakir gitu. Itu namanya fakir. Ya. Fakir itu artinya orang yang memerlukan. Terus, dan orang-orang yang miskin. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan miskin kan, baik di dalam maupun di luar. Kalau di luar itu baik, sifatnya baik aja, seperlunya aja. Yang benar itu di dalam, bukan di luar. Baik, luar itu baik, dalam itu yang benar. Miskin, di dalam banyak yang miskin kok. Banyak susah kok, banyak yang memerlukan. Jadi penggunaan Baitul Mal itu harus tepat, dan Anda harus tahu siapa orang-orang yang harus menerima, yang hak menerima itu siapa. Itu miskin. Fakir itu yang memerlukan, ya, berarti yang memerlukan Allah.
Berarti kalau orang yang memerlukan Allah itu, kalau fakir tadi yang benar dikasih itu al-fakir, mana yang perlu sama Allah itu. Kalau nggak perlu sama Allah, ngapain dikasih? Itu loh. Lalu lihat tuh siapa cirinya orang yang memerlukan sama Allah. Miskin juga begitu. Miskin itu sebenarnya dari kata sakana ya. Bisa artinya orang yang diberikan kepercayaan. Tapi secara esensinya miskin itu dari kata sakana itu artinya orang yang tenang, diam gitu, tidak bergejolak gitu. Ya, nanti cirinya tahu orang yang miskin itu tenang biasanya. Jadi tenang itu artinya apa ya? Dia nggak gerasa gerusuk minta sama Tuhan itu nggak, terus dia tahu. Gitu. Dan juga Tuhan tahu yang miskin itu yang mana. Ya orang cirinya itu tenang, diam, tenang, cool. Dia nggak meminta. Gitu. Tapi Tuhan tahu siapa yang miskin itu, yang perlu itu siapa, dia tahu. Jadi cirinya orang miskin itu sebenarnya tenang dan diam dan tenang. Itu dari kata sakana ya. Atau orang yang diberikan kepercayaan juga miskin. Nanti kategori miskin itu mesti dijelasin lagi. Spesifik tuh. Miskin, fakir, tahu spesifiknya. Ini kita pelan-pelan nanti juga sampai ke sana. Terus selanjutnya adalah muamilin. Muamilin itu adalah orang yang menerima dari sedekah-sedekah itu. Atau muamilin itu kan dari kata amil. Amil kan dari kata amal. Amal itu kan perbuatan. Amal soleh, perbuatan perbaikan. Atau ada suatu pekerjaan, dia melakukan sebuah pekerjaan. Jadi amilin itu yang bekerja apa dalam pengurusan masalah baitul mal itu, masalah harta itu. Itu amilin yang nyatat-nyatat, yang kerja-kerja itu ada haknya tuh. Jadi Anda tidak boleh ngiri dengan muamilin itu. Janganlah kamu iri terhadap sebagian yang lain. Allah memberikan karunia dari karunia sebagian dari laki-laki yang lain atau perempuan yang lain. Jangan kamu iri. Dan kalau kamu iri, ya tugaskan sama Allah. Ya udah kamu yang pegang kalau gitu sebagai muamilin. Pegang tuh harta, kamu catat-catat. Kamu ini tugaskan untuk keluar sana, keluar sini, pergi sana, pergi sini, gitu. Untuk ngeluarin ini dan segala macam. Kalau Anda iri dengan suami muamilin, kok muamilin dapat, kok gua enggak gitu. Ya kamu yang pegang kalau gitu. Kalau pengen dapat bagiannya, ini ada haknya, dia harus dikeluarkan tuh muamilin. Ya, minimal uang pulsa, gitu. Ini keluarkan. Gitu. Ya, itu namanya muamilin, dia ada haknya. Itu kasih nyatat-nyatat, berikan laporan. Kalau Anda ngiri sama muamilin ya, tugasin dah kamu yang pegang ini. Laporan harus jelas, lengkap, detail. Untuk apa peruntukannya, untuk apa. Supaya jelas gitu. Nggak boleh ada yang tersembunyi. Dan itu juga harus ada saksi yang mengeluarkan itu. Nggak boleh sembarangan dalam ajarannya Tuhan. Nggak boleh ada yang disembunyikan, diselewengkan. Pakai untuk nolong orang gitu kan. Berbuat kebaikan. Ya, kalau dapat izin, kalau nggak dapat izin, ya nggak boleh. Belajar taat, belajar itoah. Ya kan, kemarin udah dibaca kan. La islama ila bil jamaah, la jamaah ila bil imamah, la imamah ila bil itoah. Tidak adanya pemimpin kalau nggak ada ketaatan. Jadi pemimpin adanya pemimpin untuk ditaati. Kalau nggak mau ditaati, ya jangan ada pemimpin. Gitu, simpel aja. Ya kamu bukan orang yang untuk dipimpin, iya nggak apa-apa juga. Siapa yang jadi pemimpinnya? Saya sendiri pemimpinnya, nggak apa-apa juga. Allah juga hidup dalam diri saya, iya nggak apa-apa juga. Ini memang ajaran Tuhan ini benar-benar tidak boleh ada paksaan. Kalau Anda menginginkan bahwa yang ada jadi cocok Anda yang jadi pemimpin, ambillah kepemimpinan ini. Nggak ada masalah yang begitu-begitu. Kenapa ya? Karena pemimpin kita itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Surat 7 ayat 3. Maka kalau kamu ingin menjadi pemimpin, ikutlah seperti karakternya Allah. Bagaimana Allah mengajarkan kamu, bagaimana Allah mengatur kamu, ya kamu melakukan hal yang sama. Itulah pemimpin. Kalau nggak ya nggak bisa. Jangan mereka-reka atau dengan prasangka pemimpin harusnya begini, menurut siapa? Ya menurut kamu atau menurut Tuhan. Kalau menurut kamu sesuai dengan Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kamu sendiri, ya berarti Tuhannya kamu, kan gitu aja, simpelnya. Iya kan? Itu yang dimaksud dengan muamilin. Terus habis muamilin, pengurus zakat alaihim, terus dan para mu'alaf. Mu'alaf itu kan
Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf itu kan orang yang berpindah dari katanya non-muslim kepada muslim, jadinya mu'alaf. Mu'alaf itu kan dari kata asal katanya alafa tuh. Alafa itu apa itu? Mu'alaf itu dari kata alafa. Alafa itu artinya mempersatukan gitu ya. Ya kan? Alafa itu 3103. Alafa baina qulubikum. Kulubnya yang dipersatukan. Jadi namanya mu'alaf itu adalah orang yang sudah kolbunya itu dipersatukan atau kolbunya sudah menyatu dengan Tuhannya itu. Namanya mu'alaf. Jadi orang yang sudah melihat kebenaran tentang ajaran Tuhannya, dia ingin mempersatukan dirinya, ingin membuat ikatan dengan Tuhannya, ingin membuat perjanjian dengan Tuhannya. Itu namanya mu'alaf. Itu dapat haknya itu. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kejadiannya dulu nih, saya kasih cerita. Mu'alaf yang dimaksud tuh. Dulu waktu itu ada Bung Yunus ya, ajarkan tuh. Ini waktu itu yang kita baiat itu, waktu itu ibunya, emaknya Wahyu itu orang susah itu pada saat itu. Makan udah 3 hari gak makan. Tapi waktu diajarkan ilmunya Tuhan, dia benarkan, dia membenarkan, akhirnya dia menginginkan Tuhan itu. Maka ketika seseorang itu mau menjadi mu'alaf, mau dipersatukan kolbunya kepada Allah, dia mengadakan ikatan atau perjanjian. Itu mu'alaf tuh. Maka ketika dia berjanji, dia ini miskin nih, susah nih, dia ini fakir nih, orang yang memerlukan. Maka tanya dulu, Baitul Mal Depok itu ada berapa? Ada sekian nih, keluarkan itu. Dana itu buat ibunya siapa? Wahyu itu. Waktu itu 3 hari nggak makan. Ya, jadi cuma dapat makan dari tetangga-tetangganya. Keluarin itu dari dana Baitul Mal. Itu orang mu'alaf itu namanya. Itu namanya mu'alaf tuh. Beli beras sekian liter, beli telur sekian, beli ini sekian, beli Indomie sekian, beli ini sekian. Nah, berapa totalnya? Berapa yang cukupkan? Mak, untuk sementara ini mak ya, mungkin bisa seminggu kali bisa bertahan nih. Pakai ya mak, diterima ya mak. Oh alhamdulillah. Ya itu setelah dia mengikrarkan dirinya sebagai seorang mu'alaf, setelah diikat perjanjiannya, ada haknya tuh kasih. Itu dulu Baitul Mal untuk yang begitu tuh. Kalau dia miskin, kalau dia kaya ya nggak usah apa yang kalau dia kaya, malah dia yang kaya yang ngasih kan. Itu mu'alaf tuh. Jadi mu'alaf itu untuk orang yang kolbunya sudah dipersatukan, atau dia mau berkehendak kepada Allah untuk dipersatukan kepalanya kepada Allah. Itu namanya mu'alaf itu. Jadi bukan non-muslim dari Kristen, Hindu udah masuk ke Islam disebut mu'alaf, bukan sayang. Ya Allah, ini memang kacau bener. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan orang mereka nggak tahu. Tapi berikan kejelasan itu seperti itu. Yang maksud mu'alaf itu adalah orang yang mengadakan ikatan kepada Tuhannya, sedangkan dia miskin tuh. Ada haknya untuk dikasih tuh. Itu namanya mu'alaf tuh. Ya. Itu mu'alaf. Ini surat 9 ayat 60 kan ya. Mu'alaf. Setelah itu wal mu'alaf kullu bihim. Nah itu kan. Ya, kolbunya yang dipersatukan itu. Dia mau mempersatukan kolbunya kepada Allah. Terus dengan orang yang rikoba, fakur koba, zaman tuh. Kalau surat 90 ayat 13 itu fakur koba, budak yang dibebaskan. Budak yang dibebaskan itu artinya dia selama ini menjadi budak-budaknya Togut atau budak-budaknya berhala, budaknya atas berhala itu ya termasuk dirinya itu kan juga berhala gitu. Dia menjadi budak atas keinginannya sendiri itu namanya berhala itu. Jadi Anda kalau memperteruskan keinginan sendiri itu berhala itu sebenarnya. Jadi keinginan boleh, tapi nanti dikasih rahmat sama Tuhan supaya diatur, dikasih controllingnya gitu loh, supaya kamu bisa mengontrol keinginanmu. Siapa yang harus skala prioritasnya? Keinginannya Tuhannya, diatur tuh, kolbunya itu diatur, jiwanya itu diatur, keinginannya disadarkan, diberikan rahmat tuh. Fakur koba, membebaskan budak. Artinya membebaskan budak itu memerdekakan orang. Dia tidak lagi menjadi budak hawa nafsunya, atau dia tidak menjadi budak hawa nafsu orang lain, tapi menjadi budak bagi si
Sang Penciptanya. Ya kan, kita kan hanya seorang budak bagi Sang Tuhan ini. Kita hambanya, dia tuannya. Kita yang seharusnya melaksanakan perintahnya. Dan orang yang memberikan budak itu artinya orang yang sudah dibebaskan dari budak-budak keinginan nafsu atau berhala-berhala atau budak dari orang lain untuk menjadi budaknya Tuhan. Atau bahasanya diikat, diambil perjanjiannya. Dia menjadi budaknya Tuhan. Kalau dia miskin, kasih gitu loh. Dia sudah menjadi budaknya Tuhan dengan syaratnya satu ya, dia harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kalau dia nggak jalan perintah, diem ya nggak usah dikasih. Artinya kalau Anda mau pekabaran, ada haknya itu, harus keluarkan itu. Jangan ditahan, nggak boleh ditahan. Terus tapi kadang-kadang begini masalahnya, kok nggak ini mau ini. Nah, nanti tugasnya untuk pembuat agenda nih. Nanti kalau sudah menjadikan rutinitas, misalnya dalam 1 minggu nih saya sudah melakukan pembinaan kepada orang ini setiap hari ini, ya itu disiapkan tuh dana, disingkirkan tuh sendiri. Nanti tugasnya si muamilin tuh, pengurus amilin, pengurus sedekah itu, ya pengurus Baitul Mal itu mempersiapkan. Kalau agendanya sudah ada, nanti dibuat agendanya. Hari ini si Tono ngurus sana, jadi dannya disingkirkan dulu. Itu dipersiapkan tuh untuk agenda-agenda di setelah Sabat itu siapa ditulis nanti agenda-agenda. Kalau sudah jadi rutin agenda pekabaran maupun agenda pembinaan. Tuh, nanti diajarin tuh begitu. Nah, sudah begitu jadi nggak perlu lagi izin sama Om Malu. Sudah nggak usah izin lagi untuk ngeluarin itu dana kalau agendanya sudah terjadwal. Nanti dibuatkan tuh tugas agenda jadwalnya itu. Ya tahulah, apalagi orang-orang instansi pemerintahan itu ngerti bagaimana agenda jadwal. Dan kalau sudah terjadwal itu ya dikeluarkan, nggak perlu lagi izin. Karena izinnya sudah diberikan di muka pada saat Sabat itu dibahas. Agenda ke depan siapa aja, melakukan pembinaan siapa, pekabaran siapa, keluarkan tuh dananya. Keluarkan. Kalau misalnya dia menolak, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau bayinat kan kasih aja ya. Perlunya aja mau kasih 1.000 atau 2.000 juga apa-apa sebagai syarat aja kalau misalnya nggak mau terima. Syarat keluarkan aja, Pak saya keluarkan ya. Bang saya keluarkan ya Bang. Nah, sebagai syarat aja. Kalau dia menerima syukur, nggak juga ngapain. Itu dikeluarkan. Jadi nggak perlu izin lagi kalau sudah di awalnya dia ada agenda-agenda itu, tinggal keluarkan aja. Nanti kalau misalnya nggak kepake ya dikembalikan lagi. Kalau mau dikembalikan, ya itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Silakan aja. Yang penting agenda itu harus ditunaikan. Ketika ditunaikan nanti diminta pertanggungjawaban kan setiap Sabat. Bagaimana hasilnya kemarin? Bagaimana pekabarannya kemarin? Apa yang sudah disampaikan? Kendalanya di mana? Masalahnya di mana? Kekurangannya apa? Ya, dibicarakan di dalam Sabat. Jadi evaluasi semua dari apa yang sudah dikerjakan selama 6 hari itu. 9105. Hai orang-orang yang beriman, bekerjalah kamu sesungguhnya Allah dan Rasulnya melihat Rasul dan orang-orang mukmin melihat pekerjaanmu. Jadi dari hasil pekerjaanmu selama 6 hari itu benar nggak bekerja sama Allah? Enggak, bener nggak ngabarin tentang Allah? Atau kamu masih sibuk dengan duniawimu? Gitu loh. Kalau dalam 6 hari sama sekali tidak ada ngomong Allah, ya ini seperti nanti lama-lama jadi bisu. Orang jadi bisu karena tidak pernah bicara tentang Allah. Akhirnya nggak bisa bicara sama Allah. Bisu. Makanya latihan aja. Cuma kerjanya bicara kok, kerjanya ngomong kok susah. Ngomong tentang Allah kok susah. Kalau susah ya kamu menyelesaikan dirimu. Itulah mal perbuatan loh. Namanya menyeru. Itu kan perintah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan al-hikmah, dengan pelajaran, dengan cara yang baik. Itu perintah. Kalau Anda tidak melaksanakan perintah, berarti Anda tidak mengabdi. Bisakah Anda dikatakan mengabdi kalau Anda tidak menjalankan perintah? Nah, enggak kan? Tapi Anda menyatakan bahwa diri Anda mau mengabdi. Bagaimana caranya Anda mengabdi? Perintahnya nggak dijalankan. Nggak bisa dikatakan mengabdi. Jadi nanti ketika Anda mati, ya
tapi amal solehnya, amal perbuatannya tidak mencukupi karena tidak pernah menjalankan perintah-perintahnya Tuhan, jangan salahkan pemimpinnya, jangan salahkan Tuhannya. Kamu sendiri kok sudah diajarkan, kamu malas bekerja, bekerjanya gampang, cuma nyeru doang. Ya, tapi ngomongnya susah. Itulah latihan kita hari ini. Kenapa Anda harus berdiri di depan, latihan ngomong. Yang diomongkan tuh Allah, jangan yang lain. Nah, kalau kamu yang ngomong yang lain, stuck kamu punya ilmu juga. Paling ngomong yang lain-lain ilmu itu kamu dapat dari pengetahuan Google apa dan sebagainya. Kalau dari Allah itu, nanti ketika kamu sering melatihkan Allah yang ngomong, nanti yang ngomong bukan kamu tuh, Allah yang langsung yang ngomong. Langsung ngomong, ya Allah itu yang sedang ngomong. Ya, yang diomongkan itu Allah, jangan yang lain. Kalau yang lain itu sebagai prolog untuk bisa menggiring manusia agar mengenal Allah. Kan itu substansinya, Bu. Ya, itu namanya fakur roba. Kembali itu, fakur roba itu membebaskan budak. Jadi dia membebaskan budak dari ilah-ilah lain, atau dari dia budak-budak bagi hawa nafsunya, gitu, atau bagi syahwatnya, keinginannya, gitu. Ya, itu fakur roba. Jadi ada haknya tuh. Siapa yang mendapatkan, ya orang yang telah membebaskan budak tuh. Jadi kalau Anda berhasil membebaskan budak, dikasih tuh reward, dikasih tuh pahala, dikasih balasan. Apa rewardnya? Ya tergantung pemimpinnya mau ngasih. Wah, misalnya Mas Bahar telah membebaskan si siapa itu, Patris. Dari itu kan berhak dikasih tuh reward. Mas Bahar gitu. Patris membasin si Pak Yudi, dapat itu rewardnya Pak Yudi dari Tuhan. Ya diterima dari Tuhan beberapa pun, ya diterima aja. Itu sebagai sebuah balasan, sebagai sebuah imbalan. Ya, bayangkan kalau seandainya yang dibebaskan itu adalah satu negara. Ini kasih itu negara ini. Kamu yang jadi pemimpin di situ. Kalau di dalam sistem kekhalifahan, duduk kamu situ jadi pemimpin di Thailand gitu. Tugaskan jadi pemimpin misalnya gitu, ini dalam sistem kekhalifahan dunia. Gitu. Atau daerah deh, nggak usah jauh-jauh, daerah Indonesianya. Ditaruh di situ. Itu skala besar. Nantilah. Ya, jadi membebaskan budak. Terus yang lanjutnya adalah orang yang berhutang di jalan Allah, dari kata goroma. Itu orang yang berhutang di jalan Allah. Jadi dia berhutang itu untuk kepentingannya Allah gitu loh. Bukan berhutang lu punya cicilan di bank, Allah suruh bayarin, Bu. Berhutang lu buat susah, Allah suruh bayarin, ngaco itu. Artinya berhutang di jalan Allah nih, ketika dana baitul mal kosong, atau misalnya belum dapat izin untuk dikeluarkan, pinjam dulu tetangga dekat apa dan segala macam, saya pinjam untuk pergi di jalannya Allah, atau menyerukan berita tentang Allah. Pinjam dulu tetangga sana, nanti diganti sama Baitul Mal, minta laporan dari kemarin begini, ya, ini minta diganti sama Baitul Mal, tolong diganti. Yang berhutang di jalan Allah, ya. Dan sama juga dengan orang Ibnu Sabil yang berada di jalan Allah, anak-anak yang dalam perjalanan Allah, yang sama tadi yang di 2015 ya, dalam perjalanan Allah itu anak-anak yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu artinya dia sudah misak, dia sudah baiat, sudah perjanjian, tapi butuh butuh pendanaan karena dia miskin, nggak bisa ikut acara, nggak bisa ini, dikasih tuh uang untuk dia pergi sahabat tuh. Bung, saya nggak ada uang untuk pergi sahabat, untuk menuju Allah nggak ada, Bung. Bagaimana, Bung? Kirim tuh ya, kasih uangnya, ya kan? Kalau bisa dikirim, kalau nggak bisa dikirim, pinjam tetanggamu dulu, nanti diganti di Baitul Mal gitu. Di jalan pergi naik angkot atau naik ojek gitu, tuh kan
menuju ke Tuhan. Jadi nggak boleh orang mau berangkat ke Allah terus bikin susah, jadi nggak punya duit, kasih. Kayak itu mah keluarin itu. Nggak punya, pinjam dulu sama tetangga. Nanti kamu berangkat diganti sama Baitul. Itu fungsinya tuh Ibnu Sabil. Ya. Nah, dan itu semua sebagai suatu kewajiban. Ya, fardu. Fardu itu artinya wajib tuh. Jadi sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang yang fakir, orang yang miskin, ambil zakat, mualaf, terus hamba saya atau orang yang dimerdekakan, atau orang yang berhutang, dan orang yang berada di jalan Allah, atau Ibnu Sabil berada di jalan Allah yang sedang dalam perjalanan. Sebagai satu kewajiban, itu wajib hukumnya, Bung, harus direalisasikan itu. Jadi peruntukannya itu jelas, siapa-siapa jelas, nggak boleh sembarangan ngeluarin uang Baitul Mal itu untuk kepentingan-kepentingan yang maksudnya baik, tapi menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Tuhan, gitu kan? Maka Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Ya, jadi kurang lebih itu penggambarannya, Bung. Walaupun istilah miskin fakaro masih belum detail ya, tapi penggambaran secara garis besarnya itu yang harus Anda ketahui dulu. Perbedaan antara infak, sedekah dengan zakat itu bukan perbedaan dalam nilai atau perbedaan dalam materinya, bukan, tapi itu satu rangkaian yang utuh gitu loh. Ya, jadi kurang lebih begitu para sahabat penggambarannya. Damai sejahtera.